Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 11 Juni 2023, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seminggu setelah kita merayakan Pesta Tritunggal Maha Kudus, gereja mengajak kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Di dalam hari raya ini, orang Katolik diingatkan untuk menemukan kembali cinta Kristus yang ditunjukkan pada kita melalui Ekaristi Kudus. Melalui Ekaristi, Yesus Kristus menunjukkan pada kita cintanya yang terdalam untuk umat manusia. Dalam Ekaristi Kudus, Yesus hadir bukan lagi dalam bentuk tubuh jasmani yang dapat ditangkap oleh panca indera, melainkan tubuh yang mistik yang hanya bisa ditangkap oleh mata iman. Maka sebagai orang Katolik kita patut bersyukur karena boleh mengalami kesatuan dengan Yesus dalam komuni kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengutip kisah hidup Santo Louis IX dari Prancis. Ia biasanya mengikuti misa beberapa kali sehari. Ada pegawai tinggi di istana yang melihat kebiasaan Santo Louis ini mengeluh bahwa ia terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengikuti misa dan bukannya mengurus kerajaan. Namun sang raja menjawab, "Kalau saya menghabiskan waktu untuk berburu bersama engkau, engkau tidak keberatan. Mengapa engkau berkeberatan? Justru karena saya melakukan hal yang paling saya rasakan berguna di dalam hidup saya." Bagi saya kisah ini sangat menarik, karena ia merasa Ekaristi menjadi sesuatu yang sangat penting yang dia butuhkan dalam hidupnya. Ia mengalami relasi yang baik dengan Tuhan, dan ia menerima Tuhan dalam hidupnya. Ini menjadi pengalaman iman yang luar biasa dan menarik. Santo Louis mau meluangkan waktunya untuk merayakan Ekaristi. Beda dengan kita. Banyak dari antara kita yang tidak bisa menghadiri perayaan Ekaristi karena sibuk atau berbagai macam urusan. Banyak orang yang tidak mau ikut misa Ekaristi karena merasa tidak penting. Banyak orang yang tidak bisa ikut Ekaristi
karena ingin meluangkan waktu untuk hobinya, atau semata-mata karena malas ke gereja. Sebagai seorang yang mengakui diri sebagai murid Kristus, kita patut bersyukur. Seharusnya kita selalu punya waktu untuk Ekaristi Kudus. Apalah artinya pengorbanan yang kita berikan karena menghadiri perayaan Ekaristi dibandingkan dengan korban yang diberikan Kristus untuk kita. Saat kita merayakan Ekaristi, kita mungkin hanya mengorbankan sedikit waktu dan mungkin sedikit uang untuk transportasi dan kolektif atau persembahan. Tapi itu pun masih banyak dari orang Katolik yang tidak mau melakukan itu. Mereka merasa rugi untuk berkorban. Apalah artinya itu semua kalau kita mengingat pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Ia mengorbankan hidupnya demi menebus dosa-dosa kita. Ia menderita, wafat, disalib, dan bangkit untuk kita. Padahal kalau kita sungguh merenungkan cinta Tuhan dalam perayaan Ekaristi, kita sebenarnya mendapatkan berkat kekuatan yang luar biasa yang diberikan Tuhan untuk kita. Kita mendapatkan kekuatan baru. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Artinya ketika kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita memasuki persekutuan yang mesra dengan Yesus. Dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita membawa Kristus dalam diri kita kemanapun kita pergi. Maka saya ingin mengetuk hati saudara-saudariku. Sebagai orang Katolik, kita harus selalu punya waktu untuk merayakan Ekaristi. Tidak ada alasan bagi kita untuk menciptakan kegiatan-kegiatan lain hanya untuk mau meninggalkan Ekaristi. Ekaristi adalah puncak hidup beriman kita. Maka pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini saya ingin mengajak kita semua, mari biasakan hidup kita dengan perayaan Ekaristi. Karena di sana kita menyambut Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus, dan akhirnya kita membawa Kristus kemanapun kita pergi. Sehingga banyak berkat yang bisa kita berikan untuk orang lain yang kita jumpai. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.